Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai protein yang mencakup pengertian protein, struktur kimia, klasifikasi protein, fungsi protein dalam pangan, serta sifat-sifat kimia dan reaksi penting yang terlibat di dalamnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azik Ayat Al-Fatah dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Setiap asam amino mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta beberapa jenis juga mengandung unsur sulfur seperti pada asam amino metionin, cysteine, dan cysteine. Asam amino tersebut saling berikatan melalui ikatan peptida membentuk rantai panjang. Dalam makhluk hidup, protein berperan penting sebagai pembentuk struktur sel serta memiliki fungsi fisiologis dalam berbagai proses kehidupan. Protein juga merupakan polimer dari sekitar 21 jenis asam amino yang memiliki rantai samping berbeda-beda, sehingga menghasilkan sifat dan struktur yang beragam. Kedua yaitu struktur kimia protein. Protein tersusun dari rantai asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, struktur primer. Struktur ini adalah urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida. Urutan ini ditentukan oleh ikatan peptida dan menjadi dasar bagi pembentukan struktur protein pada tingkat berikutnya. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur ini adalah pola lipatan lokal yang berbentuk pada rantai polipeptida. Lipatan ini distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus karbonil dan gugus amino pada tulang punggung rantai. Bentuk struktur sekunder yang paling umum adalah alpha helix dan beta sheet. 3 yaitu struktur tersier. Struktur ini adalah bentuk 3 dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Bentuk ini dihasilkan oleh interaksi antara gugus R asam amino, termasuk ikatan disulfida, ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan gaya van der Waals. Pada tahap ini, protein mencapai bentuk fungsionalnya. Dan yang terakhir adalah struktur kuartener. Struktur ini adalah susunan beberapa rantai polipeptida yang bergabung membentuk satu protein utuh. Setiap subunit berinteraksi melalui ikatan hidrogen, ikatan ionik, interaksi hidrofobik, dan terkadang ikatan disulfida. Struktur ini hanya dimiliki oleh protein yang terdiri lebih dari satu subunit. Ketiga adalah klasifikasi protein. Protein dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan bentuk struktur, dan berdasarkan fungsi. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu berdasarkan komposisi kimia. Protein sederhana hanya tersusun dari asam amino, sedangkan protein konjugasi memiliki tambahan gugus prostetik seperti karbohidrat, lipid, fosfat, atau logam. Yang kedua, berdasarkan bentuk struktur. Protein fibrous berbentuk serabut dan tidak larut dalam air. Protein globular berbentuk bulat dan larut dalam air. Protein membran berada pada membran sel dan berperan sebagai saluran atau reseptor. Dan ketiga adalah berdasarkan fungsi. Protein dapat berfungsi sebagai enzim, penyusun struktur, pengangkut, penyimpanan, antibodi, atau pengatur aktivitas sel. Yang keempat adalah fungsi protein dalam pangan. Protein dalam pangan berfungsi sebagai zat pembangun yang membantu pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh dan dapat menjadi sumber energi ketika diperlukan. Protein juga berperan penting dalam proses biologis seperti pembentukan enzim, hormon, dan antibodi yang menjaga metabolisme dan sistem imun. Dalam makanan, protein memengaruhi kualitas dan tekstur, misalnya membentuk gel, busa,
dan emulsi, serta membantu mengikat air sehingga produk lebih stabil dan lembut. Selain itu, protein memberikan kontribusi terhadap warna, aroma, dan rasa makanan, terutama melalui reaksi yang terjadi saat pemanasan. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat kimia dan reaksi penting yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah sifat-sifat kimia protein, yaitu amphoter, optis aktif, berat molekul besar, sifat koloid, denaturasi, dan koagulasi. Serta reaksi penting pada protein, yaitu pembentukan ikatan peptida, hidrolisis, reaksi enzimatis, reaksi ninhidrin, denaturasi, dan reaksi non-kovalen. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian protein, struktur kimia, klasifikasi protein, fungsi protein dalam pangan, serta sifat-sifat kimia dan reaksi penting yang terlibat di dalamnya.